Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Katekisasi Baptis Dewasa atau CD. Pertemuan pertama kelas Katekisasi Baptis Dewasa atau CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 18 WIB melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir 0813 8890 1368. Perpanjangan masa pelayanan penatua. Sehubungan dengan pelayanan penatua Nathan Novatilova Hartanto sebagai Bendahara 1 BPMK GKI Klasis Jakarta 1 periode tahun 2021 sampai dengan 2024, maka pelayanan beliau sebagai penatua GKI Kelapa Cengkir diperpanjang sampai dengan bulan Juli 2024 atau sesuai dengan berakhirnya pelayanan di BPMK GKI Klasis Jakarta 1. KC Mendengar adalah wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran, dan masukan sebagai bentuk keterlibatan saudara sekalian dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link bit.ly/KC Mendengar untuk menuliskan hal yang ingin didoakan dan disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini tanggal 25 Juli 2021 dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Memandang Pergumulan
dengan benar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini kita masuki di minggu yang keempat atau minggu terakhir di bulan Juli. Dengan tema memandang pergumulan dengan benar. Memang tidak mudah di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana cara kita memandang pergumulan pandemi ini dengan benar, dan juga bagaimana cara pandang kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah kita sudah memandangnya dengan cara yang benar? Nas pembuka Mazmur 145 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Mari saat ini kita naikkan pergumulan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saat ini kami mengakui diri kami yang terkadang salah memandang Engkau di dalam kehidupan kami. Juga cara pandang kami terhadap pergumulan kehidupan kami. Terkadang kami pesimis, terkadang kami menyerah, terkadang kami menyalahkan Engkau ya Tuhan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari kita akui di saat kita mulai berputus asa, di saat kita mulai menyerah dan mundur dari perjuangan kehidupan kita. Bapa, sungguh tidak mudah di saat kami harus menghadapi realita dan kenyataan hidup. Namun biarlah Engkau sendiri yang membukakan kami dan menuntun kami supaya kami dapat terus maju dan tidak gentar. Biarlah juga kami dapat menatap Engkau dan mengarahkan hati kami hanya kepadamu Tuhan.
supaya segala yang kami lakukan dan kami putuskan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami dapat mengakui dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13 hingga yang ke-14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Yesus
Saudaraku, saat ini marilah kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami supaya setiap firman yang kami dengar tidak berlalu, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pondasi kami di saat kami memandang setiap pergumulan kami. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi panutan dan tuntunan kami, biarlah menuntun kami di tengah-tengah permasalahan badai kehidupan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami lebih jelas dan hati kami lebih terarah kepadamu. Dan kami rindu firman Tuhan yang akan menjadi pondasi ini, Tuhan, juga menguatkan kami dan juga membimbing kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-21. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, apakah Anda mengenal wajah ini? Siapakah dia? Ya,
Dia adalah ex atau mantan CEO Formula One dan termasuk salah satu orang terkaya di dunia, Bernie Ecclestone. Nah, saudaraku, apa yang menarik dari seorang Bernie Ecclestone ini, saudaraku? Pada tahun 2010, saudaraku, Bernie ini mengalami pengeroyokan dan perampokan. Jadi, Bernie ini dianiaya. Nah, kita lihat wajahnya setelah teraniaya, saudara-saudara. Babak belur, bukan? Lalu apa yang dirampok oleh para pencuri ini, saudaraku? Penjambret ini. Yang diambil adalah jam Hublot senilai 200.000 pound sterling. Itu setara dengan 4 miliar, saudaraku. Bayangkan, jam mewah, jam yang sangat mahal. Nah, waktu setelah dirampok, lalu Bernie ini meminta fotografernya untuk memfoto mukanya yang babak belur. Lalu dikirimkan kepada CEO dari pembuat jam Hublot ini dari Switzerland, saudaraku. Nah, CEO-nya bernama Jean-Claude Beaver. Nah, saudaraku, yang ditulis dalam pesan dari si Bernie ini, saudaraku, jadi dia mengirimkan foto, lalu dia menuliskan sebuah email ya yang mengatakan begini, "See what people will do for a Hublot." Lihat apa yang orang lakukan demi mendapatkan jam Hublot. Lalu Bernie melanjutkan pesannya. Kalau kita cuma baca di depan tadi, kesannya komplain, ya. Tapi selanjutnya Bernie mengatakan bahwa, "Hey, Jen, ini adalah kesempatan emas untuk beriklan." Lalu Bernie menyarankan menggunakan gambar wajahnya yang babak belur sebagai bagian dari iklan mereka, termasuk tagline tadi, saudaraku, "See what people will do for a Hublot." Nah, tidak lupa juga kalau kita perhatikan ini iklannya, saudaraku. Nah, jadi seperti ini iklannya, saudaraku, termasuk wajah babak belurnya Bernie juga masuk. Lalu ada slogan juga, Bapak Ibu, bahwa Hublot mengutuk semua bentuk kekerasan dan rasisme kecil di situ. Tapi kata-kata Bernie yang tagline-nya sangat jelas sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana setelah jam iklan ini meluncur, saudaraku, penjualan jam Hublot melesat. Keuntungannya berlipat ganda. Termasuk Bernie yang menjadi modelnya, saudaraku, juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari iklan ini, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, bagaimana Beaver, seorang mantan CEO Formula One, dapat mengubah pergumulan, mengubah kemalangannya justru menjadi sebuah keuntungan, saudaraku. Lihat bagaimana Beaver memandang pergumulan, masalah, dan mungkin kita katakan kesialan di dalam kehidupannya. Malah menjadi sebuah keuntungan, saudaraku. Nah, ini menarik karena ternyata dari sudut pandang yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda terhadap sebuah masalah, result atau hasil akhirnya juga bisa berbeda, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana Yesus dan murid-muridnya memandang sebuah pergumulan. Dan pergumulan yang dihadapi dalam teks kita pada hari ini adalah bagaimana memberi makan orang banyak pada waktu itu yang mengikuti Yesus. Kita lihat bagaimana Filipus yang mendapatkan tantangan ini, saudaraku. Di mana bisa beli roti sebanyak ini? Yesus bertanya kepada
Filipus. Namun kita lihat dan kita juga dapat memperhatikan cara pandang Filipus terhadap masalah ini, pergumulan ini, memberi makan banyak orang ini. Dan mengatakan roti seharga 200 dinar pun tak akan cukup. Saudaraku, roti seharga 200 dinar itu kalau dikurskan ke rupiah, kalau 1 dinar sama dengan upah pekerja satu hari, let's say upah pekerja satu hari adalah 100.000, itu berarti 20 juta. Ya, bagaimana memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki dengan duit 20 juta? Mungkin nggak, saudara? Bisa jadi ya, saudaraku ya. Bisa mungkin kalau dibagikan paling nggak satu orang mendapatkan 4.000, dapat roti dapatlah ya. Tapi kenapa hal itu tidak dieksekusi atau dengan pemahaman yang optimis bahwa bisalah 200 dinar, coba saya usahakan. Karena sebetulnya Filipus juga berasal dari daerah Galilea, dia mengenal lingkungan Galilea seperti apa, dan dia tahu sebetulnya mendapatkan makanan di daerah itu di mana dan bagaimana. Nah, namun saudaraku, kita melihat bagaimana Filipus ciut dan nampaknya memandang masalah ini mustahil nih untuk memberi makan orang sebanyak itu. Cara pandang Filipus terhadap masalah itu, nggak mungkin, ini nggak masuk akal, nggak bisa. Padahal sebetulnya kalau dimasukin ke akal, bisa juga, saudaraku. Kalau mau diusahakan, kalau Filipus mantep saja, mungkin bisa. Tapi ternyata Filipus sudah enggan duluan. Nggak cukup, Tuhan. 200 dinar nggak cukup. Meskipun dapatnya kecil-kecil, nggak cukup. Nah, saudaraku, dalam kisah Injil Yohanes, kalau kita baca kitab Injil Yohanes, sebelum peristiwa ini, Yesus melakukan mujizat dan tidak pertama kalinya. Jadi sebelum peristiwa ini sudah berkali-kali Yesus sebetulnya melakukan mujizat. Jadi menghadapi masalah-masalah yang nampaknya tidak mungkin, mustahil itu, sebetulnya para murid gak cuma sekali, tapi sudah kesekian kalinya, saudaraku. Nah, kita melihat nih, saudaraku, mujizat apa aja yang Yesus sudah lakukan. Pertama, mulai dari mujizat perkawinan di Kana. Ya, kita tahu ya peristiwa itu ya, bagaimana Yesus yang melakukan mujizat di perkawinan di Kana. Lalu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Dan baru saja mereka melihat Yesus juga melakukan banyak mujizat pada orang-orang sakit, saudaraku. Jadi nggak cuma sekali. Tapi kita sudah melihat bagaimana cara pandang Filipus, murid Yesus, yang sangat pesimis. Sudah menyerah duluan sebelum mencoba ataupun berusaha. Nah, memang dalam case ini, saudaraku, Yesus memang sengaja dalam tanda kutip menguji dari sudut pandang iman para murid dalam menghandle masalah ini. Sejauh apa para murid mengimani siapa Yesus yang sebenarnya, saudaraku. Yesus tidak mau menguji dari sisi manajemen, tidak mau menguji dari sisi problem solving-nya, tapi lebih esensi lagi menurut cara pandang Yesus. Yesus tuh mau tahu sejauh apa mereka percaya kepada Yesus, mengimani pada Yesus bahwa Yesus pun mampu menyelesaikan masalah ini. Nampak mereka masih menggunakan ukuran diri sendiri. Dan bahkan di ukuran itu pun mereka mengatakan tidak sanggup. Bahkan Andreas yang ketemu bocah menawarkan 5 roti jelai dan 2 ikan, mengatakan, apa artinya ini? Mana mungkin cukup dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan? Saudaraku, Yesus memandang dari sisi iman. Yesus pengen tahu sejauh apa sih murid-muridnya ini beriman kepadanya di saat menghadapi pergumulan. Nah, saudaraku, bukankah
dalam pengalaman hidup kita, sering kita memikirkan dan memperhitungkan masalah kita, pergumulan kita. Lalu kita mulai menghitung-hitung dengan logika kita dan pengetahuan kita. Lalu kita mulai mengatakan, kayaknya kalau dipikir-pikir itu nggak mungkin bisa diselesaikan. Kok kayaknya nggak bisa menurut hitung-hitungan? Kok kayaknya ini resikonya besar? Kelihatannya kok gagal. Ada vonis dokter mengatakan, wah ini hidup mungkin tidak akan bertahan tidak sampai 3 bulan, Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu kita lihat bisa bertahan sampai 3 tahun lebih bahkan. Tabungan cuma cukup untuk kebutuhan hidup sampai akhir bulan ini. Tapi setelah dijalani, didoakan, kok ya cukup, bahkan sampai hari ini tabungannya tidak berkurang dan Tuhan mencukupkan. Tapi kok ternyata bisa begitu? Kok ternyata mungkin ya? Malah ternyata Tuhan kasih lebih loh dari ekspektasi kita. Coba kita flashback, saudaraku, dan kita ingat momen-momen di mana di saat kita menghadapi pergumulan dan Tuhan menjawab, memenuhi kebutuhan kita di situ. Kok ya bisa ya? Di saat kita merasa saat itu susah banget, nggak ada way out-nya lagi, dead end. Tapi kok ternyata bisa dilewati. Bahkan mungkin kita justru berbalik, menjadi titik-titik balik kita. Dari kita merasakan kemalangan, drop, hancur, justru menjadi titik balik kebangkitan kita. Kok ternyata mungkin? Kok ternyata bisa? Ternyata sisa 12 keranjang juga. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Kok ternyata cukup, bahkan lebih. Kita lihat, saudaraku, cara pandang iman terhadap sebuah pergumulan. Bagaimana tidak ada keraguan di situ. Meyakini peran Tuhan dalam kehidupan kita. Meski caranya mungkin tidak mudah. Rasanya mungkin sulit, namun ternyata itu mungkin. Inilah kita melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, saudaraku. Seringkali kita lupa kalau God is doing the best, not just the rest. Tuhan itu sedang melakukan yang terbaik dan gak cuma sisanya. Kan kadang kita ngomong, we do the best, God doing the rest gitu ya. Kita melakukan yang terbaik, sisanya percayakan kepada Tuhan. Padahal realita dalam kehidupan kita, Tuhan melakukan yang terbaik. Tidak hanya sisanya, saudaraku. Tuhan ambil bagian di dalam pergumulan kita. Mendampingi kita, menguatkan kita, membimbing kita. Supaya kita dapat melalui pergumulan itu, saudaraku. Nah, kalau Tuhan aja tahu, saudaraku, kebutuhan rohani atau spiritual kita. Apalagi kebutuhan fisik kita. Tuhan itu tahu loh, saudaraku, kalau kita itu sedang kehilangan relasi, kita sedang jauh dari Tuhan. Tuhan itu tahu, saudaraku. Tuhan itu paham kebutuhan spiritual kita. Sehingga Tuhan hadir dalam hidup kita untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Kalau hal yang tidak dilihat manusia saja, Tuhan bisa tahu, apalagi fisik yang terlihat oleh manusia, saudaraku, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu apa sekarang yang sedang kita gumuli sama-sama. Termasuk COVID-19 ini yang situasi saat ini tidak mudah. Tuhan pun tahu, saudaraku. Tidak mudah memang menghadapi ini. Bagaimana ganasnya virus ini. Tuhan juga sedang berjuang bersama nakes-nakes yang ada. Tuhan juga sedang berjuang bersama dengan pemerintah. Tuhan juga berjuang tentunya bersama-sama dengan kita yang sedang bekerja.
berusaha di tengah-tengah pandemi ini, di tengah ekonomi yang sangat labil dan tidak mudah ini. Tuhan ikut bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita itu seperti apa, saudaraku. Namun kadang ironisnya kita sering memisahkan hal ini, saudaraku. Sehingga sudut pandang iman tidak kita gunakan dalam menghadapi pergumulan dunia. Kita memandang bahwa ya Tuhan itu ranahnya rohani, spiritual, gereja. Ya kita ini yang bekerja dunia. Gitu ya. Sehingga kalau kebutuhannya dunia, justru kita tidak berdoa. Saudaraku, Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini, hadir bagi kita. Tuhan merasakan setiap yang kita rasakan, pergumulan duniawi kita, apapun itu bentuknya. Tuhan merasakan juga. Maka mari kita juga mengimani Tuhan dalam perannya di tengah-tengah dunia ini, termasuk dalam pergumulan hidup kita, saudaraku. Jangan lupakan itu, saudaraku. Berdoalah dari awal. Jangan kalau sudah susah, sudah nggak ada jalan keluar, baru berdoa. Berdoalah dari awal. Bahkan mungkin sejak kita memulai segala sesuatu, awalilah dengan berdoa. Ataupun mau dengan ibadah pun boleh, saudaraku. Awali. Biarkan Tuhan ikut bersama-sama dengan kita apapun yang kita lakukan, rencana kita ke depan. Dan ini penting, saudaraku, sejauh apa dan seluas apakah sudut pandang kita terhadap Yesus, pengenalan kita terhadap Yesus itu penting, saudaraku. Itu menentukan apakah pengenalan kita ini tentang siapa Yesus dan bagaimana kita beriman kepada Yesus, hari ini juga bisa berdampak saat kita sedang bergumul menghadapi masalah. Jadi dari firman Tuhan, dari PA yang kita ikuti, dari pengenalan kita, pemahaman kita tentang siapa Yesus, itu berdampak juga dengan mental, kemampuan kita, ketahanan kita, kesiapan kita menghadapi yang namanya pergumulan dan masalah. Bisa jadi, saudaraku, kita melihat badai itu justru lebih besar daripada melihat Yesus. Bisa jadi selama ini kita melihat masalah itu lebih besar daripada melihat Yesus yang sebetulnya lebih besar lagi daripada masalah kita. Nah, ini tergantung seluas apakah dan sedalam apakah kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ternyata itu mempengaruhi cara pandang iman kita, saudaraku. Terhadap pergumulan yang ada, terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan para murid, saudaraku, yang notabene orang terdekat Yesus yang sudah merasakan pengalaman melayani bersama-sama dengan Yesus pun masih mengalami yang namanya ketakutan, saudaraku. Ketakutan saat menghadapi badai, ditambah Yesus berjalan di atas air, itu membuat mereka gemetar, padahal toh sebetulnya mungkin aja karena toh Yesus juga sudah melakukan mujizat-mujizat lain yang di luar nalar, di luar pikiran logis yang ada. Kenapa enggak Yesus juga mampu berjalan di atas air? Dan kita lihat bagaimana penegasan Yesus. Ini aku. Aku ini, jangan takut. Penegasan siapa Yesus sebenarnya. Semoga kita terus diperkuat, saudaraku, dengan penegasan-penegasan yang ada dalam hidup kita di tengah pergumulan. Di saat kita mulai ketakutan juga menghadapi badai dan pergumulan kehidupan kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita, menghardik badai yang ada dan mengatakan, aku ini. Jangan takut. Saudaraku, masalah itu seperti tangan saya ini, saudaraku. Saat dia menghampiri terlebih di bagian mata Anda, perhatikan bagaimana masalah ini menutupi cara pandang Anda, saudaraku. Bisa aja ini badai kehidupan kita. Makin kita mikirkannya, makin mendekat, saudaraku. Makin mendekat.
Dan pelan-pelan yang kita lihat, yang saya lihat saat ini adalah seluruhnya adalah telapak tangan saya, saudaraku. Saya nggak bisa tahu apa yang ada di balik sini. Saya nggak bisa tahu, saudaraku. Nah, terkadang ini yang terjadi, saudaraku. Saat masalah itu menghampiri pergumulan kita, itu biasanya memenuhi diri kita. Menutupi cara pandang kita. Nah, coba saudaraku, tarik dulu. Mundur sejenak lah. Masalah kita, pergumulan kita, badai kehidupan kita. Dan mari kita lihat, oh ternyata di belakang masalah ini, saudaraku, ada Yesus yang lebih besar. Ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya yang sebesar telapak tangannya. Kita lihat, saudaraku, oh ternyata Tuhan lebih besar. Itu di saat kita mundur sejenak. Masalah itu kita mundurkan sejenak. Kita lihat, ada Tuhan di belakang. Ada Tuhan di belakang masalah kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita dan lebih besar, saudaraku. Ini cara pandang, saudaraku, bagaimana kita terhadap pergumulan. Mari kita lihat Tuhan yang ada di belakang masalah kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin gak hanya satu, tapi banyak ada di depan pandangan kita yang coba menutupi kita, membuat kita depresi, stres, putus asa. Tapi di balik itu semua, ada Tuhan yang tidak meninggalkan. Mari kita buka mata, kita buka hati kita. Kita lihat Yesus yang dengan penuh cinta mendampingi kita dengan setia. Tuhan berkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini, saudaraku, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati di tengah-tengah pandemi ini. Kami sadar tidak mudah, Tuhan, apa yang harus kami hadapi. Kami berdoa, Tuhan, kiranya kondisi COVID ini dapat segera pulih kembali. Kami berdoa, Tuhan, kiranya jumlah kematian, jumlah yang positif dapat terus berkurang. Engkau kuatkan imunitas kami. Kiranya Engkau beri kekuatan bagi setiap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada, Tuhan, yang berjuang untuk menahan laju dari COVID-19 di Indonesia ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk memulihkan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu bahwa Engkau mampu, Tuhan, bersama-sama dengan kami memenangkan pertarungan ini. Kami berdoa terkhusus bagi keluarga Bapak Hardi Gitono, bagi ibu dari Bapak Hardi, Ibu Lydia Wijanti Kusumo, dan juga bagi adik Bapak Hardi, Ibu Mimi Listiani, dan Ibu Oni Lestari,
yang saat ini masih terpapar COVID-19 di Surabaya dan melakukan isolasi mandiri di rumah, Bapa, pulihkanlah. Berikanlah kesembuhan. Kami percaya setiap obat-obatan, suplemen yang masuk, makanan, dan juga istirahat yang dilakukan mampu memulihkan kondisi saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri. Kami juga berdoa, Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini, biarlah Engkau berikan kemampuan setiap kami untuk bekerja dengan baik. Kondisi ekonomi yang tidak mudah ini, biarlah kami dapat bertahan, ya Tuhan. Engkau yang menuntun, Bapa, sehingga setiap kami yang sedang kesulitan dalam pekerjaan dan mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan. Engkau berikan kami kesehatan, semangat, dan kebijaksanaan di saat kami harus mengemban tugas dan tanggung jawab dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah, yang memasuki semester yang baru ini, Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berikan semangat meskipun online harus tetap dilakukan, namun biarlah anak-anak kami juga dapat mencapai cita-citanya, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Engkau juga pelihara relasi di dalam keluarga. Engkau terus berikan damai sejahtera, ya Tuhan. Kami juga tak lupa mengucap syukur buat setiap anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami, buat setiap jawaban doa yang kami naikkan kepadamu. Saat ini Pak Hardi Gintono juga bersyukur meskipun keluarga, mama, dan kedua adiknya terpapar COVID. Namun ternyata Tuhan membuka jalan dengan memakai orang untuk memberikan obat, sehingga indera penciuman dapat kembali pulih. Kami percaya Tuhan Kau menggunakan segala cara untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga bersyukur Tuhan bagi setiap pekerjaan kami. Engkau yang sudah mendukungnya dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat proyek yang berapa bulan lalu didoakan bersama, Tuhan mendengar, sehingga berbuah kenaikan jabatan di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ungkapan syukur kami semakin memperkuat dan menumbuhkan iman kami dan cara pandang kami kepadamu di tengah pergumulan. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini, dan biarlah kami beriman penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa-doa syafaat kami. Amin. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarin 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA, Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Harus dituai segera.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang Kau telah curahkan pada kami sampai dengan saat ini. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang mau sucikan dan kuduskan dan pimpin majelis jemaat yang akan mengelolanya, supaya dapat dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami selalu mengucap syukur atas semuanya, dan juga supaya kami juga mau dan mampu memberikan seluruh hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.